Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, saat ini di studio sudah bersama kami Mbak Susi, narasumber yang akan bercerita mengenai masalah hidupnya. Dan juga selain Mbak Susi, kita juga sudah hadir Bapak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Mas Farid? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Mudah-mudahan nanti setelah mendengar cerita dari Mbak Susi, ada jalan tengah yang bisa diambil dari permasalahan Mbak Susi, Pak Ustadz ya. Kita niatnya bantu. Ya, insya Allah. Baik Mbak Susi, boleh cerita ke kita langsung kenapa Mbak Susi datang ke Tawakal dan masalahnya apa? Permasalahannya hidup saya tuh udah hancur semenjak saya ditinggal suami. Suami pergi begitu aja meninggalkan saya dan anak-anak. Itu kapan kejadian? Itu kejadian tahun 2007. 2007, oke. Kemudian yang membuat Mbak Susi berat menjalani hidup, saya pengen tahu perlakuan suaminya, kenapa kok bisa dia meninggalkan Mbak Susi? Awalnya sih sebelum suami saya pergi, saya udah tahu kalau suami saya itu mempunyai wanita simpanan. Tapi dia pergi setelah menerima pesangon dari perusahaannya karena dia kena PHK. Jadi dia pergi dengan wanita tersebut. Berapa lama mereka menjalin hubungan? Sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Selama 3 tahun itu Mbak Susi udah coba ingetin suami, udah pernah nanyain statusnya seperti apa? Kalau saya sih intinya setiap kali saya pertanyakan, dia selalu mengelak. Daripada saya ribut terus-terusan di depan anak-anak, mendingan saya cukup diam aja. Assalamualaikum. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Iya, siang. Apa benar ini rumahnya Pak Herman Supriyadi? Iya, betul. Dia suami saya. Cuman dia sudah lama sekali tidak di rumah, Pak. Kalau boleh tahu, ini ada apa ya? Bapak ini siapa? Kami dari pihak bank. Kami akan menyita rumahnya Pak Herman karena beliau sudah lama tidak membayar angsuran. Dan di sini sudah jelas tertera perjanjian bahwa Pak Herman mengagungkan rumahnya dengan pihak bank dan ada tanda tangannya Pak Herman. Hah? Hutang? Tapi saya nggak tahu, Pak, kalau dia itu ada hutang. Dia tuh sudah lama sekali pergi dari rumah. Mana mungkin bisa, Pak? Mohon maaf, Bu. Ini keputusan dari pihak bank. Dan kami tetap akan menyita rumah ini. Dan Ibu saya beri waktu 2 hari untuk mengosongkan rumah. Saya mohon, tolong Pak, jangan, Pak. Tolong segel rumah ini. Pak, saya mohon jangan, Pak. Pak. Baik, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Maaf, Saya mohon sekali, Pak. Anak-anak saya masih kecil. ini sudah ada perjanjian tertulis dari pihak bank dengan Pak Herman. Gak ada apa-apa, Nak. Pak, kasihan saya, Pak. Anak-anak saya masih kecil. Mereka mau tinggal di mana, Pak? Kasihan mereka. Nasib mereka gimana, Pak? Bapak tolong, Pak. Kasihani kami, Bapak. Pak Ustadz, mungkin banyak ibu-ibu di luar sana juga memiliki kasus yang sama, tidak berani bertanya. Nah, kalau dalam Islam sendiri, Pak Ustadz, setelah mengetahui seperti itu, apakah istri punya hak untuk bertanya? Ya, Mas Farid, saya kira juga penonton, pemirsa yang ada di luar, di rumah, kasus Ibu Susi saya kira cukup banyak di lingkungan kita. Ibu Susi ini pengen menjadi seorang ibu yang baik. Di antara ciri orang ibu baik itu adalah pengen patuh sama suami. Padahal Ibu Susi ini sudah melihat gelagat atau bukti bahwasanya dalam tanda kutip nih suaminya selingkuh. Ini kembali kepada sebuah hukum tuduhan. Kalimat selingkuh ini adalah konotasinya negatif. Nah, apakah benar namanya seorang laki-laki selingkuh? Selingkuh ini kan, mohon maaf nih, misalnya di luar nikah. Nah, ini perlu kita klarifikasi. Jangan sampai kita menuduh seseorang dengan sebuah tuduhan bahwa itu nanti dalam hukum syariah namanya qadzaf.
Nah, jangan sampai qadha itu menuduh orang lain, suami atau siapapun berbuat zina, kecuali kalau memang melihat betul kejadiannya. Nah, Ibu Susi ini sudah tahu lah. Nah, perlu ditanya Ibu Susi itu suaminya menikah lagi dengan sah atau apa nih, Bu? Iya. Nah, itu perlu Ibu sudah ada buktinya. Kalau saya sendiri hanya melihat dari SMS aja gitu. Oke. Cuma yang saya tahu setelah dia pergi meninggalkan saya dan anak-anak, saya berpikiran mungkin dia pergi dengan wanita tersebut. Oke, artinya Bu Susi belum ada bukti kuat ya kalau dia itu memang pergi menikah dengan wanita tersebut. Nah, Betul. isi SMS-nya mohon maaf nih saya tanya nih, lebih ke arah yang tidak senonoh atau cuma sekedar ngobrol aja? Ke arah senonoh. Bahkan saya sering baca perlakuan mengenai tentang dia melakukan segala sesuatunya di SMS Di situ tersebut. di SMS itu terlihat apakah mereka sudah menikah atau tidak menikah? Tidak. Mas. Mas bangun, Mas. Mas. Apaan sih? Gue nih ngantuk, ngerti gak sih lo? Mas. Aku mau ngomong. Mas. Diana itu siapa? Kamu selingkuh kan? Kurang ajar lo ya. Lo udah berani-berani buka HP gue lo. Gue mau pacaran kek, mau enggak kek, bukan urusan lo. Ngaca dong lo, ngaca. Tapi aku ini istri kamu. Aku salah apa, Mas? Kamu jahat, tau nggak? Kamu jahat. Ingat lo ya, jangan nyentuh HP gue. Jelas lo. Tidak menikah. Oke, Oke. kalau berdasarkan bukti SMS aja nih Pak Ustadz, Bu Susi mengambil kesimpulan bahwa suaminya ini mohon maaf sudah berzina di luar. Ya, Mas Farid dan Bu Ya. Susi, pemirsa sekalian, jangan sampai kita menuduh orang hanya dengan karena SMS. Di hukum fikih kita tidak diterima bukti seseorang itu melakukan sebuah perzinaan atau hubungan suami istri itu harus benar-benar melihat. Kalau dalam fikih-fikih itu dulu makan kayak kalau paku masuk ke tembok, atau kalau kita dulu lihat ada sumur itu embernya masuk ke dalam, baru melihat. Sampai kalau misalnya ada laki-laki perempuan yang bukan suami istri, kemudian mohon maaf nih melakukan dalam sarung gitu, kita pun nggak bisa menuduh. Nah, ini termasuk SMS. Iya. Walaupun mungkin ucapannya, kalimatnya dan sebagainya kita belum bisa menuduh hukum zina. Iya. Nah, tetapi kalau dalam akhlak bisa jadi zina tangan, SMS-an, zina mata, zina telinga. Nah, itu bagian dari. Tapi kalau hukum zina nanti kena hukuman had tidak bisa. Ini buktinya baru SMS. Jadi nggak bisa, Mas Farid. Iya, ada nilai tersendiri nggak sih Pak Ustadz untuk si sang istri yang mungkin biasanya kan dia merasa tidak mendapatkan ketidakadilan karena dia tidak mendapatkan jawaban, tidak puas dengan jawaban suami. Ada nggak nilai tersendiri misalnya pahala sebesar apakah yang istri bisa terima kalau dia bisa menahan itu, Pak Ya, Ustadz? ya. Bagus nih. Jadi sebetulnya kalau kita kaji-kaji hadis atau kitab-kitab fikih, seorang istri itu lebih gampang masuk surga daripada seorang suami. Suami menanggung kehalalan rezeki, menanggung pendidikan istri dan anak-anak, ya kan? Lah ini berat. Lah kalau seorang istri cukup apa? Istri itu cukup dia patuh, manut. Kalau suaminya itu menyeleweng, diingatkan, punya hak. Jangan diem nih. Kalau seorang istri dia itu patuh saja sama suami, asal tidak disuruh untuk berbuat maksiat, itu jaminannya sudah surga loh. Jaminannya sudah surga. Ya, gampang. Sebetulnya gampang, tapi memang perasaan seorang istri kan bercampur aduk lah. Iya. Bahkan sih kenapa saya bilang begitu? Kalau saya lihat seorang istri itu justru bebannya lebih berat daripada suami. Istri itu kerjanya bisa 24 jam, Mas Farid. Iya. Dia bangun harus duluan, misalnya begitu tuh. Kalau kamu dulu nyiapin kopi ya Bu Susi ya,
harus bikin teh, masakin suami sama anak-anak. Nanti sekolah kalau nganter belum selesai, kalau nggak punya pembantu nyuci, gosok, nyiapin suaminya. Susah suami pulang nyiapin makanannya. Dan kalau malam juga dikerjain lagi. Kan luar biasa. Nah ini yang saya bilang seorang istri itu berat. Ya. Oke, terus kemudian yang bikin ibu merasa hidup ibu hancur itu setelah kepergian dia, ada cerita apa memang di situ? Ya setelah saya ditinggal suami, nggak punya rumah, kami mencoba ngontrak satu rumah, tapi lama-kelamaan saya udah nggak sanggup bayar. Akhirnya saya nitipin anak-anak saya tiga-tiganya ke orang tua. Orang tua ibu? Yang besar sampai harus putus sekolah dan ikut mencari nafkah membantu. Ya Allah. Terus kemudian? Anak saya yang paling besar putus sekolah, bahkan anak yang nomor 2 juga di sekolahan selalu malakin teman-temannya dengan kata-kata, bagi duit dong, gua kan gak punya ayah. Pak Ustadz, ini dampaknya ke anak-anaknya Pak Ustadz. Ya. Dia suaminya meninggalkannya tanpa memberikan nafkah sama sekali dan sepertinya memang tidak peduli sama anak-anaknya hingga anak-anaknya seperti itu nih Pak Ustadz. Ibu Susi, Mas Farid, Ya. saya sangat prihatin nih. Seorang ayah yang menanam benih kemudian punya anak. Padahal perintah Allah itu adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini perintahnya kepada suami, jagalah keluargamu dari neraka. Lu ini dia bikin kemudian lari, sampai beliau harus ngontrak. Ternyata nggak kuat juga. Anaknya yang harusnya sekolah, ini putus sekolah untuk mencari nafkah. Luar biasa. Pemirsa, ini pelajaran. Seorang suami yang tidak bertanggung jawab, tidak hanya istri yang sengsara, tetapi anak-anaknya. Tidak hanya sengsara, pendidikan akhlaknya tidak ada. Tadi terbukti, anaknya di sekolah sudah, mohon maaf nih, bikin malakin. Bahasanya malakin. Sudah berani, karena apa? Tidak ada pendidikan. Tidak ada contoh yang baik. Ibunya sudah kalang kabut ke sana kemari. Kita sangat prihatin dengan keadaan Ibu Susi ini. Tapi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam keadaan apapun kita harus jaga iman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang yang mengaku beriman kepada Allah itu, Ibu Susi, pasti diuji oleh Allah. Nah, setelah 4 tahun, gimana lagi nih Bu? Setelah itu saya mencoba membuka diri itu kan dengan satu tujuan, dengan cara saya menikah, membuka hati, masuk seorang laki-laki, saya akhirnya menikah. Yang kedua. Sebentar Ibu Susi, jadi ini setelah 4 tahun Ibu Susi mau menikah lagi nih. Betul. Kemudian bagaimana kehidupan rumah tangga Bu Susi dengan suami yang kedua ini? Ternyata setelah saya menikah dengan suami yang kedua ini, 3 bulan saya menjalankan rumah tangga. Ternyata dia punya seorang istri dan dia juga punya anak. Oke. Ibu Susi tahunya dari mana? Seorang istrinya menelpon saya dan memberitahu kalau dia istrinya. Akhirnya saya tanya sama suami dan dia mengakuinya. Karena saya udah terlanjur menikah sama dia, akhirnya saya menjalani hidup di poligami. Berapa tahun? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus kemudian sikap suami selama ini gimana setelah Ibu Susi tahu kalau dia sudah punya istri, sudah punya anak? Suami pertama dan suami yang kedua ini nggak jauh berbeda. Kelakuannya ini Bu, perlakuannya. Betul. Oke. Ada wanita lain di situ? Saya mengetahui dia menjalin hubungan dengan teman saya sendiri. Dan kalau yang ini buktinya kuat? Betul, bukti kuat. Bahkan sekarang mereka udah menikah siri. Sudah menikah siri. Dengan teman saya sendiri. Jadi sudah
istrinya 3 nih gitu Iya, maksudnya. jadi 3 dengan temennya sendiri nih Pak Ustadz. Ya. Pertama sih kalau secara hukumnya asal itu syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, secara syariat itu sah. Misalnya ada calon suami, ada calon istri, ada mahar, ada saksi. Tapi kalau tadi dibilang siri, lah ini perlu dipertanyakan. Siri itu kalau di pengertian kita tidak dicatatkan. Nah itu nanti juga luar biasa. Implikasi hukumnya ke belakang tuh anak-anaknya. Inilah pemirsa, kalau kita melakukan sebuah hukum dengan cara yang tidak benar, nanti ke belakangnya itu adalah ketidakbenaran juga. Kalau di awal kita sudah bohong, nanti di belakangnya kita tutupin kebohongan ini dengan kebohongan berikutnya. Begitu. Nah ini luar biasa. Ini sudah kasusnya begini. Nah begini saya mau nanya ke Ibu Susi nih. Ketika menikah dengan Ibu, status suami apa? Kan Dia ada surat mengakunya nikah. duda. Mengakunya duda. Masya Allah. Dengan ada surat keterangan. Ada surat keterangan juga. Allahu Akbar. Jadi ada kebohongan dengan kebohongan nih Pak Ya, Ustadz. ya. Apakah Inilah. ini ada, mohon maaf, apakah ini ada kaitannya dengan apa yang ibu dan suami kedua ini lakukan nih Pak Ustadz? Hingga rumah tangganya kemudian seperti itu. Begini, kita coba berusaha untuk tidak mengkaitkan sesuatu dosa masa lalu dengan sekarang. Walaupun ada sih secara tidak langsung. Sebagian mungkin bisa jadi Allah memberi peringatan kita, mencoba menghukum kita dengan perlakuan dosa-dosa yang masa lalu. Bisa jadi agar kita nanti diringankan dosa kita dengan syarat apa? Sabar. Sabarlah. Kan gitu. Dengan kesabaran dan istighfar yang banyak, insya Allah dosa kita diampuni. Nah ini perlu disupport Mas Farid. Ibu Susi ini persoalannya sudah jadi dari 1, kedua, ketiga ini nggak selesai. Saya kira anaknya juga luar biasa. Mungkin tidak sempat merasakan pendidikan atau kasih sayang ibu karena beliau sibuk mencari nafkah, ya kan? Nah, tapi masih untung. Untungnya apa itu? Masih mau curhat, mencari solusi, pengen ada solusi. Ini sudah kan ada orang sudah putus asa. Padahal wala tayasu min rauhillah. Jangan berputus asa. Ini udah dia memutuskan sendiri. Ini ada sebuah kebaikan di mana pengen mencari kebaikan dari persoalan Ibu Susi ini Mas Farid. Kita seneng dah di situ. Bu Susi, ini temennya teman dekat Bu Susi. Betul. Bu Susi sudah pernah coba omongin sama temennya. Saya udah coba ngomong baik-baik sama perempuan tersebut. Yang saya sakit hatinya, dia teman saya sendiri. Dia bisa kenal dengan suami saya juga, saya sendiri yang memperkenalkan. Di saat itu teman saya sendiri dia ada masalah. Saya cerita sama suami dengan niat saya membantu permasalahan teman saya sendiri. Saya memberikan nomor HP ke teman tersebut. Ternyata di belakang saya mereka menjalin hubungan. Saya dengar juga ada kekerasan dalam rumah tangga yang apa yang dilakukan Betul. oleh suami ibu ke ibu ya. Seperti apa boleh cerita ke kita? Setiap kali saya mempertanyakan mengenai perempuan tersebut, suami saya selalu marah. Bahkan saya sering kali disunutin rokok. Mungkin bukti-bukti masih ada di tubuh saya sendiri. Bahkan saya dicekik sering. Setiap kali saya mempertanyakan mengenai tentang perempuan tersebut. Ini Mas Farid ini lebih parah nih. Iya, makanya Kalau Pak Ustadz. menurut saya Ibu Susi ini perlu lapor ke polisi dah. Karena sudah menyakitin. Ini fisik nih sudah. Orang suami mengatakan kata-kata kotor saja itu nggak boleh. Rasulullah SAW berpesan betul kepada para suami. Bahkan pesan Rasulullah di khutbah terakhir, khutbatul wada itu adalah wastausu bin nisa'i khaira. Itu agar berwasiat, para suami perhatikan hak-hak istri, hak perempuan. Mereka itu punya hak, punya kemuliaan. Agama yang paling menghormatin perempuan adalah agama kita. Derajat perempuan itu sangat mulia. Yang dulunya sangat rendah, diangkat. Sekarang mohon maaf, dihina-hina, disakitin. Saya kira ini sudah waktunya untuk Ibu Susi melapor agar selesai.
Mereka engkau nikmatin tetapi engkau siksa. Na'udzubillah. Ini bukan akhlak orang. Bagaimana kalau orang berpikir pun nggak akan melakukan itu. Ini sebuah kesalahan. Mungkin nanti kita bantu Mas Farid, kita Bu Susi ini biar selesai lah. Tidak hanya curhat tapi jangan sampailah nanti disiksa lagi, luar biasa. Bu Susi sudah pernah coba ngelapor polisi? Saya tidak berani. Kenapa nggak berani? Karena saya sayang sama suami. Tapi tidak. Ya kita ngerti, Bu Susi mungkin sayang, ingin patuh sama suami. Tapi ketika dia sudah melewati batas, kalau menurut saya dan Pak Ustadz, Ibu Susi harus lapor ke polisi. Nah, Ibu pada saat dianiaya kayak begitu, atau setidaknya lapor sama keluarga gitu nggak berani? Saya tidak pernah Kenapa? bercerita sama keluarga tentang kesulitan saya. Dan masalah apapun saya tidak pernah cerita sama Atau keluarga. setidaknya ingin menjaga aib suami, tapi Ibu coba ngomong ke suami nggak? Jangan pernah lakuin ini, udah pernah coba? Saya udah berkali-kali ngomong sama. Terus? Walaupun saya disakitin seperti apa sama suami kedua ini, tapi saya tidak bisa pernah berbuat apa-apa di depan dia. Saya sendiri merasakan ada sesuatu yang aneh gitu kan. Maksudnya sesuatu yang aneh itu apa? Saya sering kali saudara, keluarga memberikan satu peringatan buat saya. Peringatan seperti apa? Lihat suami kamu itu seperti ini, jahat, udah nyiksa kamu. Tapi saya tidak pernah bisa berbuat apa. Jangankan marah. Setiap kali kesel pun saya tidak pernah bisa ngomong apa-apa kalau udah di depan dia. Kesel sama perempuan itu juga paling saya kesel tapi tidak pernah berani marah. Ibu mencurigai ada apa? Kenapa nggak berani marah? Saya merasakan saya kena guna-guna gitu. Karena saya sering merasakan hal-hal yang aneh. Seperti apa hal anehnya, Bu? Hal yang aneh, saya kesel sama suami. Saya benci sama perempuan ini, tapi saya tidak bisa marah. Setiap kali suami ngomong saya selalu diam. Ibu Susi menganggap ada peran makhluk gaib ya, kalau saat Ibu Susi merasa diguna-guna untuk tidak berani ngomong keluar kalau dia sudah disakiti. Ya, pertama Bu Susi, saya sampaikan dulu kasus pertama nih. Ibu harus mulai bangkit. Rasulullah itu bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Tolonglah saudaramu, suamimu, keluargamu, sesama Islam. Siapa itu? Orang yang zolim atau berbuat dolim. Suaminya ini berbuat dolim. Ditolong. Cara nolongnya jangan dibiarkan kezolimannya. Harus diberhentikan nih. La tadzlimuna wa la tuzlamun. Jangan saling dolim mendolimi. Seorang suami yang nafkahnya pas-pasan, dia seenaknya kemudian menyiksa. Terus kita nggak stop, kita kurang tepat. Ibu harus berusaha bangkit dah. Harus di stop. Dengan cara apa? Jangan dibiarkan. Nah tadi jangan takut Bu, kita lapor. Sekarang kita di negara kita itu hukumnya insya Allah lah sudah mulai berjalan bagus. Mungkin sebagian besar masyarakat kita yang masyarakat bawah itu masih berat gitu ke kepolisian, takut. Atau ke pengadilan biayanya mahal. Sekarang saya kira sudah enggak kok. Dan banyak sekarang itu lembaga bantuan hukum bisa bantu itu Bu. Kita maju deh. Kemudian yang kedua masalahnya adalah merasa diguna-guna. Ibu perlu kita, sudahlah ini nasihat saya, saran saya, Ibu minta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau tadi sudah dinasihatin keluarganya ngasih tahu, Ibu jangan mau curhat, padahal keluarganya udah tahu, curhatnya sama Allah. Ya Allah, saya kok merasa terzolimi terus ya Allah. Saya berusaha baik begini kok salah terus. Bahasanya, mungkinkah dosa mana yang aku lakukan ya Allah sehingga kok kayak ini berat. Dan itu terus dilakukan. Minimal Ibu Susi habis sholat baca istighfar. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Nabi Nuh itu pernah berwasiat kepada umatnya untuk agar terus istighfar. Kalau orang banyak istighfar, Bu Susi, Allah carikan jalan keluar dari persoalannya. Rezekinya banyak. Wa yumditkum, diturunkan rezeki banyak dari langit. Nah, rezeki itu kan bisa sehat, bisa uang,
bisa anaknya baik-baik, atau apa, suaminya baik. Itu rezeki. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, banyaklah istighfar kalau kita menghadapi masalah. Kalau kita nggak tenang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, banyaklah ingat kepada Allah agar hati kita tenang. Ketidaktenangan hati kalau kita lakukan kemaksiatan bukan malah ketenangan yang kita dapat, tapi malah tambah kegelisahan. Ya. Nah, Ibu Susi, saya kira saran saya, ayo banyak istighfar. Jadi kalau habis sholat istighfar deh. Nanti curhat-curhatnya kepada Allah, ya Allah kok begini-begini. Kalau tadi saran saya untuk suami dilaporin, apalagi sudah ada dukungan dari keluarga. Ya. Insya Allah lah di syariah itu kadang-kadang orang bercerai lebih baik daripada mempertahankan. Kalau itu dianggap lebih baik boleh. Begitu, walaupun kita sering mengatakan abghadul halali indallahi at-talaq. Hal yang paling dibenci oleh Allah tapi halal talak. Sehingga takut nih, bahkan ditakutin perempuan yang minta talak kepada suaminya dengan alasan yang tidak syariat, maka tidak akan mencium bau surga. Kan begitu? Iya. Hadis ini adalah dalam posisi normal. Artinya suaminya baik, bertanggung jawab. Loh, ini suaminya kayak begini. Iya. Ini saya kira secara lahir pun lebih baik nggak apa-apa sendiri dah. Nanti siapa tahu dengan pertobatan ini Allah kasih jalan yang lain. Ya Bu Susi ya. Ya. Nanti kalau tadi guna-guna, insya Allah lah dengan istighfar yang banyak Bu, nanti disembuhkan oleh Allah. Oke. Nah, ternyata masih ada satu masalah lagi Pak Ustadz. Kalau Ibu Susi ini ternyata kangen sama anak-anaknya. Karena nggak bisa ketemu nih, nggak dikasih izin sama orang tuanya Bu Susi untuk ketemu sama anak-anaknya. Assalamualaikum. Bu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Ibu kan sudah bilang sama kamu, kamu itu nggak perlu kesini, nggak perlu ganggu anak kamu. Ngapain ngelibatin anak kamu dengan masalah kamu, hah? Bu, saya kangen Bu sama anak-anak. Alasan aja kangen-kangen, nggak usah. Dimas, Denny, ini Ibu nak. Dimas, Dimas ini sayang. Denny, Udah. Ibu. Saya kangen Bu sama mereka. Alasan kamu. Ngapain kangen-kangen, urusan kamu. Bu. Hei Susi, kenapa kamu? Pak, saya cuma kepengen ketemu sama anak-anak, Pak. Ah sudah, pergi sana. Pak, saya kangen sama anak-anak, Pak. Bapak tidak suka kamu ada di sini. Selama masalah kamu belum selesai, Bapak tidak mengizinkan untuk ketemu kedua anak kamu. Mengerti kamu itu? Tapi Pak, saya kangen Pak sama anak-anak saya. Bu, anak-anak bawa masuk. Pak, maafin saya, Pak. Udah, pergi sana. Pergi, urus suami kamunya. Pak. Jadi udah lama nggak ketemu ya. Udah berapa Udah 2 lama tahun, Ibu? Pak. 2 tahun, berarti setelah menikah sama yang baru ini kurang lebih, kemudian mereka sama orang tua ya tinggalnya. Saya nikah sama suami yang kedua udah 6 tahun. Karena tadi Baru 2 dititipkan, tahun kan? ini karena dititipkan. Nah, kenapa kok ayah sama ibunya Bu Susi ini nggak ngasih izin, kenapa? Awalnya begini, saya punya istri ketiga suami saya kan, ingin memiliki suami saya seutuhnya. Dia mencoba menggunakan, dia beberapa kali mau nyantet saya gitu. Masya Allah. Dan akhirnya saya juga karena sakit hati juga sama perempuan tersebut, saya mencoba menyantet perempuan itu. Ya Allah. Akhirnya saya pinjam uang rentenir untuk datang ke beberapa dukun santet untuk menyantet perempuan tersebut. Karena saya sakit hati sama perempuan tersebut. Ya Allah. Saya selalu dihina. Begini Bu Susi, Dari situ kemudian orang tua nggak suka dengan cara apa yang ibu lakukan begitu. Betul. Saya pulang, orang tua udah mengatakan, karena dari awal orang tua nggak setuju dengan suami kedua ini. ya, gini Bu Susi, Mas Farid, Ya. ini pelajaran juga nih. Janganlah kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ini saya ulang berkali-kali. Iya. Mendatangin dukun itu, bahkan jangan jelas, mendatangi tukang santet ini, mohon maaf, bagian dari kemusyrikan, syirik. Karena apa? Dia percaya dengan kekuatan selain kekuatan yang miliknya Allah. Padahal kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali milik Allah. Lalu kita datang.
Kalau ada orang mengirim kita atau menyerang kita, menyantet kita, kita pasrahkan kepada Allah. Itu namanya orang hasud, Ibu. Orang hasud itu cirinya begini, wa intan samskun hasanatun tasuhum. Cirinya orang hasud itu kalau kita dapat kenikmatan, mereka gelisah, nggak suka. Wa in tusibhum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kita dapat musibah, mereka tepuk tangan. Nah, itu orang hasud. Hasud itu termasuk dosa besar. Cara menghilangkan hasud itu, Bu, wa in tasbiru wa tattaqu. Jadi kalau kita sabar, takut kepada Allah, itu nggak akan ada pengaruhnya. Sihir mereka, santet mereka, kalau kita sabar ataupun takwa kepada Allah, nggak ada. Ini orang hasud. Baca, Bu, surat Al-Falaq. Habis sholat fardu, minimal Al-Ikhlas sekali, Qul huwallahu ahad sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Setiap habis sholat. Sudahlah, Ibu kemarin sudah datang, mohon maaf melakukan kesalahan, sekarang tobat, Bu. Jangan lagi. Bayangkan coba ini ciri-cirinya, pemirsa. Ini mau datang ke dukun dengan caranya apa? Hutang rentenir. Pada rentenir itu haram. Riba. Riba itu dosa besar. Dosanya riba itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis, 1 dirham riba. Sekecil apapun riba, dosanya itu lebih besar daripada berzina 36 kali. Ini riba nih, rentenir, tukang rentenir, pinjemnya 10.000, pinjamnya 1 juta, baliknya 1,5 juta. Lebih parah lagi, selama belum lunas, pokoknya terus nambah. Ini harus diperangin. Gara-gara ini orang jadi susah, melarat semua. Sudah orang susah, kena riba, melakukan kemaksiatan. Yang ini perlu diselesaikan. Ya, Bu Susi. Ini hutangnya belum selesai juga. Betul, belum. Ya Allah. Pemirsa yang dirahmati, ini contoh. Nanti kita bertobat deh, bertobat. Sudah berhenti dah. Nggak usah percaya begitu. Jangan nanti ini nggak mempan. Menganggap kalah dengan sana. Enggak. Coba lagi cari yang Hanya lainnya. Allah yang paling kuasa, hanya Allah. Nanti Ibu Susi berhenti, baca istighfar deh. Minimal sekarang, Bu, kalau lagi kerja, masih kerja Bu Susi? Itu sambil kerja, kalau lagi jangan bengong, Bu. Baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Terus baca, tobat. Kemudian tinggalkan deh. Tinggalkan apa itu tadi? Orang datengin, dah berhenti. Dan langkah ketiganya yaitu datanglah ke polisi. Laporin nih. Ini orang nggak bertanggung jawab. Itu Bu Susi, Mas Farid. Iya, baik Pak Ustadz, terima kasih atas semua masukannya, nasihatnya. Bu Susi, saya mohon maaf, waktu kita terbatas, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tapi apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, saya berharap Ibu Susi segera amalkan. Karena insya Allah semua masalah Bu Susi hilang pelan-pelan. Insya Allah. Hingga Bu Susi tetap terus kembali ke jalan Allah, itu yang paling penting. Baik, terima kasih Bu Susi sudah bercerita sama tim Tawakal. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Sama-sama. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.